Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah dari kelas TIS A3. Saya akan mempresentasikan proposal bisnis catering. Yang pertama, latar belakang. Industri makanan merupakan industri yang paling prospektif di Indonesia maupun dunia. Karena suatu sifat yang ada kaitannya dengan urusan perut, maka industri makanan menjadi salah satu sektor yang takkan lekang dimakan waktu. Jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat, menyebabkan kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap pangan semakin meningkat pula. Semakin meningkatnya kebutuhan pangan tersebut mendatangkan peluang-peluang bisnis yang dapat ditangkap oleh masyarakat Indonesia, salah satunya adalah bisnis catering. Bisnis catering memiliki peluang usaha yang cukup besar, karena tingginya tingkat kebutuhan sehingga usaha catering ini masih diyakini sebagai salah satu bentuk usaha ekonomi yang memiliki prospek yang bagus dan menjanjikan. Selain itu, kebanyakan orang cenderung lebih menyukai hal yang praktis, termasuk dalam hal konsumsi, terutama dalam memberikan konsumsi untuk orang banyak. Gagasan kegiatan usaha terdiri dari produk yang dibuat, manfaat produk, dan konsumen yang dituju. Produk yang dibuat adalah catering. Catering ini dibuat dalam beberapa paket pilihan dengan harga yang berbeda, mulai dari 20.000 hingga 40.000. Catering ini mempunyai rasa yang enak dan berciri khas serta harganya terjangkau. Manfaat catering adalah dapat memenuhi kebutuhan primer secara praktis dan tidak perlu repot-repot memasak. Bahkan catering bisa langsung diantar kepada pemesan. Selain itu, catering ini tidak membosankan karena memiliki pilihan menu paket yang variatif, bergizi, serta terjamin kebersihannya. Konsumen yang dituju secara umum adalah semua orang, sedangkan secara khusus adalah orang-orang yang mempunyai acara atau hajatan atau kegiatan besar yang membutuhkan konsumsi yang besar atau banyak. Selanjutnya adalah analisis SWOT catering. Seperti yang kita ketahui, SWOT di sini adalah strength atau kekuatan. Kekuatan bisnis catering ini adalah rasanya enak, banyaknya pilihan menu, terjaga kebersihan dan kesehatan makanannya, harga yang terjangkau, pelayanan yang memuaskan, dan layanan pesan antar. Lalu, W di sini adalah weakness atau kelemahan. Kelemahan bisnis catering ini adalah adanya persaingan dengan rumah makan yang ada di sekitar area usaha catering. Selain itu, kelemahan lain adalah sulit untuk melawan para pengusaha catering yang sudah maju. Lalu, di sini adalah opportunities atau peluang. Peluang usaha catering ini adalah peminat makanan cepat saji lebih tinggi setiap tahun. Dengan harga yang cukup murah, dapat menarik minat konsumen dan usaha akan cepat meningkat karena pendapatan bisa diperkirakan dari jumlah pelanggan tetap. Dan yang terakhir adalah T. T di sini adalah threat atau ancaman. Ancaman dari usaha catering ini adalah hambatan mencari pelanggan tetap, selera konsumen yang variatif, harga catering kompetitif bersaing, dan packaging kompetitif lain yang lebih menarik. Strategi pemasaran. Yang pertama adalah cara memasarkan produk catering. Caranya adalah dengan menyebar brosur atau lembaran produk catering yang isinya keunggulan, harga, cara memesan, dan sebagainya. Selain itu, kita bisa memasarkannya lewat internet, website, juga sosial media seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah cara promosi. Dengan cara dari mulut ke mulut, sponsor event, iklan cetak, dan elektronik, mendatangi konsumen langsung yang potensial, mengembangkan cara pemesanan lewat jarak jauh seperti lewat email, SMS, telepon, atau media lainnya. Kompetensi bisnis catering adalah rumah makan, restoran, dan makanan cepat saji. Selanjutnya adalah cara menghadapi persaingan dalam bisnis catering, yaitu dengan melakukan promosi secara terus-menerus, menetapkan harga yang kompetitif, dan terus melakukan inovasi terhadap produk yang saya jual. Selanjutnya kita masuk ke bagian produksi.
Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu peralatan yang digunakan dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat catering. Peralatan yang dibutuhkan adalah magicom, wajan, spatula, saringan, kompor dan gas, blender, wadah atau tempat, panci dan sendok. Bahan-bahan ini ditujukan untuk membuat 5 catering untuk 5 porsi orang, yaitu 5 potong ayam, kurang lebih 1 kilo beras, 2 ikat kangkung, mie secukupnya, cabai merah, cabai rawit, 3 buah tomat, garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, kecap manis secukupnya, 5 sendok makan saus tiram, kerupuk secukupnya, dan rempah-rempah yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, dan lain sebagainya. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa di dalam catering saya terdapat beberapa jenis paket. Untuk proses produksi ini, saya akan mengambil salah satu paket menu di dalam catering saya, yaitu paket 1 yang terdiri dari nasi putih, ayam goreng, tumis kangkung, mie goreng, sambal tomat, dan kerupuk. Proses produksi. Proses produksi untuk nasi putih yaitu cuci beras hingga bersih, lalu takar air secukupnya, lalu masukkan beras yang sudah dicuci dan diberi air ke dalam magicom, lalu tunggu hingga matang. Setelah itu nasi siap disajikan. Proses produksi untuk ayam goreng yaitu siapkan 5 potong ayam mentah lalu cuci hingga bersih, lalu rebus ayam hingga empuk. Kemudian haluskan 4 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, 1 sendok teh garam, 1 sendok makan ketumbar, 2 buah kunyit menggunakan blender. Setelah direbus, bumbui ayam dengan bawang putih, garam, ketumbar, bawang merah, kunyit yang telah dihaluskan. Kemudian panaskan minyak dalam wajan. Lalu goreng ayam hingga matang. Setelah itu ayam goreng siap disajikan. Proses produksi untuk tumis kangkung yaitu siangi 2 ikat kangkung dan potong lalu cuci hingga bersih. Rajang 5 cabai merah dan 3 bawang putih, 6 bawang merah lalu tumis sampai harum. Masukkan kangkung, oseng sebentar lalu tambahkan air, 1 sendok makan garam, setengah sendok makan gula, dan 5 sendok makan saus tiram. Masak dengan api besar. Lalu aduk-aduk sebentar lalu tutup kira-kira 2 menit dan matikan kompor. Setelah itu tumis kangkung siap disajikan. Proses produksi untuk mie goreng yaitu rebus mie secukupnya, lalu campur rata mie yang sudah direbus dengan kecap manis secukupnya. Kemudian haluskan 6 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih menggunakan blender. Lalu tumis bumbu halus hingga matang. Masukkan sayur yang sudah dipotong-potong, lalu tumis kembali hingga matang. Setelah itu masukkan mie dan 1 sendok makan garam, kurang lebih 2 sendok teh merica, penyedap rasa secukupnya, lalu aduk rata. Setelah itu masak hingga matang dan mie goreng siap disajikan. Proses produksi untuk sambal tomat yaitu kupas 5 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih, kemudian potong kecil-kecil. Potong kecil-kecil cabai rawit, cabai merah, dan 3 tomat. Lalu goreng cabai, bawang putih, bawang merah, terasi, dan tomat. Setelah itu, setelah layu atau matang, angkat dan tiriskan. Blender dan tambahkan 1 sendok teh garam serta setengah sendok teh gula. Setelah itu sambal tomat siap disajikan. Proses produksi untuk kerupuk yaitu goreng kerupuk hingga matang, lalu kerupuk siap disajikan. Setelah komponen-komponen dalam paket 1 terpenuhi, maka setelah itu komponen-komponen tersebut bisa disusun dalam satu box catering, sehingga catering paket 1 telah selesai diproduksi. Selanjutnya adalah pengemasan. Kemasan berfungsi untuk melindungi makanan dari zat kontaminan yang dapat menurunkan kualitas dari produk makanan. Dalam usaha catering, kemasan menjadi hal yang memiliki daya tarik tersendiri untuk memikat konsumen. Pengusaha catering harus menjaga kualitas makanannya. Salah satu caranya dengan menggunakan kemasan yang baik sehingga dapat menjaga kualitas catering agar tetap terjaga cita rasa dan kebersihannya. Box kertas duplek dapat menjadi solusi untuk kemasan catering yang tepat dan aman, serta ekonomis, dengan dilapisi plastik mika yang memiliki beberapa kotak untuk tempat komponen-komponen catering diletakkan. Kemudian untuk bagian penutup boxnya, menggunakan penutup kardus berwarna coklat dengan disertai hasil printing berisi informasi produk catering.
Contohnya seperti merek produk, logo halal, nomor pemesanan, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah biaya anggaran, yakni membahas tentang biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang tetap berjumlah sama, tidak berkaitan dengan berapa volume produksi atau jasa yang dihasilkan. Biaya tetap untuk usaha catering ini adalah sebesar Rp10.518.000. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang ikut berubah. Perubahan ini berjalan beriringan dengan perubahan dalam output atau hasil produksi. Biaya variabel untuk usaha catering pada paket 1 ini adalah sebesar Rp19.000. Ketika kita sudah mengetahui berapa besar biaya tetap dan biaya variabel, maka kita dapat menentukan harga jual produk untuk memperoleh keuntungan. Harga jual produk untuk paket 1 ini adalah sebesar Rp25.000, sehingga didapatkan keuntungan sebesar Rp6.000 dari tiap unit paket 1 yang terjual. Menurut perhitungan BEP, misalkan pengusaha catering ingin memperoleh keuntungan sebesar Rp12 juta, maka pengusaha catering harus memproduksi dan menjual produk sebanyak 1.753 unit. Dengan begitu, keuntungan yang diinginkan akan terwujud. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.